Perkenalkan, saya Silvinus Prasetya, NIM 18104167003, kelas A3. Dalam video ini saya akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Soal nomor 1. A. Soalnya, sebutkan dan jelaskan lingkungan yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Ada dua lingkungan, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara formal memiliki implikasi yaitu langsung dan khusus pada perusahaan. Perusahaan sendiri sesuai konsep masa kini merupakan kumpulan dari berbagai macam sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi yang selanjutnya bisa digunakan untuk membentuk market position tertentu. Selanjutnya, lingkungan eksternal meliputi variabel-variabel di luar organisasi yang dapat berupa tekanan umum dan tren di dalam lingkungan ataupun faktor-faktor spesifik yang beroperasi dalam lingkungan kerja. Variabel-variabel ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ancaman dan peluang, yang mana memerlukan pengendalian jangka panjang dan manajemen puncak organisasi. Soal selanjutnya yang B, apa yang Anda ketahui tentang lingkungan kontekstual atau umum, lingkungan industri, lingkungan jauh atau remote environment, dan lingkungan operasional, serta berikan contohnya. Lingkungan kontekstual atau umum adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luar, dan faktor-faktor tersebut pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Lingkungan ini hanya memiliki sedikit dampak implikasi langsung bagi pengaturan organisasi. Contoh dalam perekonomian, peningkatan daya beli masyarakat nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Selanjutnya, lingkungan industri merupakan suatu sistem yang merupakan perpaduan antara subsistem fisis maupun non-fisis manusia. Industri dalam artian yang luas merupakan suatu usaha di bidang ekonomi yang bersifat produktif, sedangkan dalam artian yang sempit, industri merupakan suatu usaha yang sifatnya mengubah dan mengelola bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Contoh seperti industri tempe, industri tahu, dan industri sapu. Selanjutnya, lingkungan jauh atau remote environment. Lingkungan jauh terdiri dari faktor-faktor yang bersumber dari luar dan biasanya tidak berhubungan dengan situasi operasional suatu perusahaan tertentu. Lingkungan ini memberi peluang, ancaman, dan kendala bagi perusahaan. Tetapi satu perusahaan jarang sekali mempunyai pengaruh berarti terhadap lingkungan ini. Contohnya, bila ekonomi lesu dan proyek konstruksi menurun, seorang kontraktor kemungkinan besar peluang, ancaman, dan kendala bagi perusahaan, tetapi satu perusahaan jarang sekali mempunyai pengaruh berarti terhadap lingkungan ini. Selanjutnya, lingkungan operasional. Lingkungan operasional adalah faktor-faktor dalam situasi kompetitif langsung yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Lingkungan operasi biasanya lebih dipengaruhi oleh pengaruh atau pengendalian perusahaan dibandingkan dengan lingkungan jauh. Contoh seperti produk barang manufaktur pertanian, perkebunan, perikanan, berbagai pabrik pembuatan produk barang, pertambangan, industri berat maupun ringan. Soal selanjutnya, C. Apa yang dimaksud dengan analisis PESTEL? Analisis PESTEL merupakan alat sederhana dan efektif untuk mengidentifikasi kekuatan eksternal yang mana yang mungkin dapat mempengaruhi bisnis Anda. Kekuatan ini perlu diidentifikasi karena dapat menciptakan suatu peluang maupun ancaman. Selanjutnya, soal bagian nomor 2. Soal yang pertama yaitu bagaimana lingkungan eksternal dan lingkungan industri berpengaruh pada kegiatan bisnis di daerah Anda.
Lingkungan eksternal berpengaruh dalam kegiatan bisnis di daerah saya karena di dalam eksternal terdapat pesaing. Pesaing yang berlomba-lomba memperebutkan sumber daya, terutama uang konsumen. Dan lingkungan industri juga berpengaruh karena ada faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, serta intensitas pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan dan tanggapan kompetitifnya. Selanjutnya saya akan menjawab soal bagian B yang berkaitan dengan video materi. Soal-soalnya yang pertama yaitu apa judul video yang Anda tonton, 2. Siapa pembicara dalam video, yang ketiga jelaskan secara rinci teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video yang Anda tonton, yang keempat manfaat apa yang Anda dapatkan dari video-video yang Anda tonton, yang kelima bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara dalam video-video tersebut. Video yang pertama, judul videonya adalah tentang analisis lingkungan internal. Pembicaranya adalah Diananda F. Teori-teori yang dijelaskan pembicara adalah, dalam video tersebut, pembicara menjelaskan di dalam menganalisis lingkungan internal perusahaan, kekuatan dan kelemahan perusahaan terdapat 2 langkah besar, yaitu identifikasi komponen variabel internal dan evaluasi variabel internal. Dan di dalam identifikasi komponen variabel internal terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan fungsional, pendekatan rantai nilai, unit keunggulan bersaing, pendekatan Profit Impact of Marketing Strategy (PMS), dan pendekatan 7S. Manfaat yang saya peroleh dari video yang pertama adalah manfaat mengetahui tentang analisis lingkungan internal perusahaan, mengetahui komponen variabel internal yang terdiri dari 5 pendekatan, dan juga mengerti proses kuantifikasi itu seperti apa. Selanjutnya, penjelasan saya mengenai penjelasan pembicara tersebut adalah, pembicara dapat menyampaikan isi video tersebut dengan baik dan tenang, sehingga saya dan orang yang menyaksikan video tersebut dapat mengerti apa yang dibicarakan tentang topik tersebut. Selanjutnya, video yang kedua, judul videonya adalah analisis Pestel PT Indofood. Pembicaranya adalah Julfanida. Teori-teori yang dijelaskan pembicara adalah, Pestel terdiri dari politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan lingkungan. Sosial budaya menitik beratkan pada sikap masyarakat. Inilah yang akan mempengaruhi gaya hidup dan akan mempengaruhi permintaan. Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan, serta pemahaman perusahaan dalam menciptakan produk. PT Indofood sudah memiliki mesin-mesin canggih untuk menghasilkan produknya, serta internet dan social network untuk pemasaran produk. Secara geografis, posisi Indonesia sangat strategis untuk perdagangan. Selanjutnya, manfaat yang saya peroleh adalah mengetahui tentang Pestel PT Indofood baik dalam kegiatan ekspor impor suatu produk, mengetahui bagaimana sikap masyarakat yang mempengaruhi gaya hidup yang akan mempengaruhi permintaan, dan perkembangan teknologi dalam operasional PT Indofood tersebut. Penjelasan saya terhadap pembicara tersebut adalah, pembicara dapat menjelaskan dengan baik, tenang, dan kata-kata yang tepat dimengerti, sehingga penonton dapat memahami materi tersebut. Dengan nada pelan, penonton dapat menyimak dengan baik. Selanjutnya, video yang ketiga. Judul video yaitu SWOT Analysis. Pembicaranya adalah Insinyur Jaspar Hasudungan MT CPM (Asia CSF PLT). Teori-teori yang dibicarakan adalah, SWOT Analysis adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek atau bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT: Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. SWOT penting karena untuk memandu ke level yang lebih tinggi.
dan untuk mengidentifikasi faktor sukses internal maupun eksternal dan mempertahankan dan meningkatkan kinerja produk, layanan dan bisnis melalui keputusan strategis pertumbuhan di masa depan. Manfaat yang saya peroleh adalah saya dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan SWOT analysis, mengapa analisis tersebut berperan penting dalam suatu proyek atau bisnis, dan bagaimana template SWOT analysis tersebut. Selanjutnya, penjelasan saya terhadap penjelasan pembicara tersebut adalah, menurut saya, pembicara dapat dengan baik memberikan penjelasan tentang SWOT analysis, dari pengertiannya sampai isi-isi yang terdapat dalam materi tersebut sehingga dapat dimengerti dan dipahami. Selanjutnya, video yang terakhir, video keempat. Judul videonya adalah tentang contoh kasus analisis lingkungan industri dan pesaing. Pembicaranya adalah dari Steve Putra Bangsa. Teori-teori yang dijelaskan adalah kasus kereta api Parahyangan dilihat pada tahun 2010 setelah beroperasi selama 39 tahun. Akhirnya PT KAI menutup kereta api Parahyangan. Penutupan ini dilakukan PT KAI karena terjadi penurunan jumlah penumpang yang drastis. Kalau dilihat tahun 2005 terjadi perubahan lingkungan pada PT KAI, yaitu pembukaan tol Cipularang. Dengan dibukanya tol Cipularang menimbulkan bisnis-bisnis baru, dan inilah yang menjadi pesaing utama untuk kereta api Parahyangan. Kasus kedua diambil dari PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia juga menghadapi perubahan lingkungan bisnis mereka, seperti dengan ditemukannya teknologi baru, misalnya mobile pos, internet, dan juga dipengaruhi oleh perilaku konsumen yang mudah berubah, tetapi dapat dimanfaatkan menjadi peluang bisnis bagi perusahaan PT Telkom Indonesia. Akibat adanya perubahan lingkungan, inilah akhirnya membuat PT Telkom Indonesia untuk melakukan transformasi. Transformasi ini ditandai dengan perubahan logo PT Telkom Indonesia. Sekian dari saya jawaban UTS mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Saya ucapkan terima kasih.